Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Kirana Maharani dengan NIM 241080210 dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peradaban Islam pada masa kenabian sebagai tugas UTS mata kuliah Peradaban Islam. Di sini peradaban Islam itu pada masa awal kenabian dimulai sejak kelahiran Nabi Muhammad SAW dan terbagi dalam dua periode besar, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Kedua masa ini menjadi fondasi utama terbentuknya masyarakat Islam yang berperadaban tinggi. Yang pertama itu ada periode Mekah. Periode ini diawali dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi dari keluarga bangsawan Quraisy, tepatnya Bani Hashim. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Beliau merupakan seorang yatim sejak dalam kandungan yang kemudian menjadi yatim piatu setelah ibunya wafat di usia yang ke-6 tahun. Nabi tumbuh di bawah asuhan kakeknya Abdul Muthalib dan pamannya Abu Thalib. Pada masa awal kenabian ini ditandai dengan turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad pada usia 40 tahun. Wahyu ini turun tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi ketika Nabi Muhammad sedang bertafakur di Gua Hiro. Malaikat Jibril lalu datang membawa wahyu pertama, yaitu berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah itu Nabi Muhammad pun pulang dengan rasa takut dan gemetar. Lalu ia berkata pada istrinya Khadijah, lalu Khadijah menenangkannya. Kemudian Khadijah membawa Nabi Muhammad kepada Waraqah bin Naufal, yaitu seorang pendeta Nasrani. Waraqah pun berkata, "Sesungguhnya yang datang padamu adalah malaikat yang sama yang diutus kepada para nabi sebelumnya." Lalu 2 tahun setelah itu Jibril datang lagi untuk membawakan wahyu yang kedua kepada Nabi Muhammad, yaitu berupa surat Al-Muddatsir ayat 1-7 yang memerintahkan Nabi untuk bangkit berdakwah. Selanjutnya masuk ke tahapan dakwah Nabi Muhammad. Dakwah ini terjadi dengan 3 tahapan. Yang pertama itu secara diam-diam, yang kedua kepada keluarga besar, dan yang ketiga dakwah secara terang-terangan atau terbuka. Yang pertama dakwah secara diam-diam atau siriyah. Dakwah ini terjadi selama 3 tahun pertama. Dakwah ini hanya dilakukan kepada keluarga Nabi, kerabat maupun sahabat-sahabatnya seperti Khadijah istrinya, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Harisah. Yang kedua itu dakwah kepada keluarga besar. Pada dakwah ini Nabi mengajak keluarganya, yaitu Bani Abdul Muthalib, untuk memeluk Islam. Namun ajakan ini banyak yang menolaknya. Selanjutnya itu dakwah yang ketiga atau secara terang-terangan atau jahriyah. Pada saat berdakwah di tahapan yang kedua, Nabi itu mendapatkan wahyu, yaitu berupa surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya itu, "Maka sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan." Maka dari itu Nabi pun berdakwah di muka umum di Mekah. Namun selama masa dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan ini, beliau mendapatkan banyak pertentangan dari kaum Quraisy. Pertentangan ini disebabkan karena berbagai alasan, yaitu mereka tidak percaya akan hari kebangkitan dan hari pembalasan. Yang kedua, mereka takut kehilangan kekuasaan dan pengaruh. Para pedagang patung dan pemahat itu takut kehilangan mata pencahariannya.
Lalu Nabi menyerukan persamaan derajat antara budak dan bangsawan. Yang terakhir, mereka kaum Quraisy itu fanatik terhadap tradisi nenek moyang dan tidak mau meninggalkannya dan berganti dengan ajaran yang baru. Karena banyaknya pertentangan dari kaum kafir Quraisy ini, Nabi Muhammad pun juga mendapat tekanan dan penderitaan pada masa berdakwah. Pada penentangan ini pun semakin keras, sehingga penentangan ini berisi tekanan kepada kepada Abu Thalib. Mereka meminta Abu Thalib untuk memilih dua pilihan antara menghentikan Nabi berdakwah atau menyerahkannya kepada kaum Quraisy untuk dibunuh. Yang kedua itu tekanannya adalah budak-budak yang masuk Islam seperti Bilal bin Rabah akan disiksa dengan kejam. Lalu yang terakhir itu mereka memboikot Bani Hashim dengan melarang hubungan jual beli, pernikahan atau apapun dengan mereka. Selanjutnya yaitu hijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Karena berbagai pertentangan maupun tekanan dari kaum kafir Quraisy, akhirnya untuk menyelamatkan diri, Nabi Muhammad dan umat Islam hijrah ke Habasyah. Pada hijrah ini ada dua rombongan. Yang pertama, rombongan yang dipimpin oleh Utsman bin Affan yang terdiri dari 15 orang, 10 pria dan 5 wanita. Lalu rombongan kedua yang dipimpin oleh Ja'far bin Ali bin Abi Thalib yang terdiri dari 81 orang, 80 pria dan 1 wanita. Di sana di Habasyah, raja yang bernama Najasyi ini memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad dan kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin. Selanjutnya pada tahun ke-10 kenabian ada berita duka, yaitu wafatnya Abu Thalib, paman sekaligus pelindung Nabi Muhammad dari kaum Quraisy. Dan yang kedua itu berita wafatnya Khadijah, istri tercinta dan pendukung utama dakwah Nabi Muhammad. Pada tahun ini disebut Amul Huzn atau tahun kesedihan. Setelah peristiwa ini, Nabi pun mencoba berdakwah ke Thaif, namun di Thaif beliau malah mendapat hinaan dan cacian dan dilempari dengan batu sehingga terluka. Setelah kejadian duka tersebut, Allah memberikan penghiburan kepada Nabi Muhammad dan memuliakannya dengan peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke-7 dan untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Selanjutnya, setelah peristiwa Isra Mi'raj ini ada datang dukungan dari Yasrib, yaitu yang pertama pada tahun ke-11 kenabian ada 6 orang dari suku Khazraj datang ke Yasrib dan menyatakan diri untuk memeluk Islam. Selanjutnya pada tahun berikutnya, tahun ke-12 kenabian, ada 12 orang datang lagi dan mengucapkan baiat Aqabah pertama. Lalu di tahun ke-13 kenabian, ada 73 orang Yasrib yang datang dan meminta Nabi hijrah ke kota mereka. Nah, pada tahun itulah awal terbentuknya masyarakat Islam di Madinah. Kemudian periode dakwah di Madinah. Pada saat hijrah ke Madinah ini, yaitu tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju Madinah, yang kemudian dikenal sebagai Madinah Al-Munawwarah. Dalam perjalanannya,
Nabi sempat berhenti di Kuba dan membangun masjid pertama dalam Islam yang dinamai dengan Masjid Kuba. Lalu saat tiba di perkampungan Bani Salim di Madinah, beliau mendirikan sholat Jumat pertama dalam sejarah Islam. Saat hijrah di Madinah ini, Nabi Muhammad membangun masyarakat Islam yang kuat, yaitu dengan membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah dan pemerintahan, mempersaudarakan kaum muhajirin, yaitu pendatang dari Mekah dan Ansor penduduk Madinah, agar saling bahu-membahu atau saling membantu. Yang ketiga itu menetapkan konstitusi Madinah sebagai dasar kehidupan sosial dan politik. Selanjutnya ada konstitusi Madinah. Penduduk Madinah ini terdiri dari kaum muslim, non-muslim Arab, dan kaum Yahudi, sehingga Nabi Muhammad membuat piagam Madinah yang isinya itu antara lain semua kelompok adalah satu bangsa. Jika salah satu diserang, maka yang lain wajib membantu. Lalu tidak boleh membuat perjanjian dengan kaum Quraisy. Setiap agama bebas menjalankan ajarannya. Semua warga wajib saling membantu secara moral dan materi. Yang terakhir, Nabi Muhammad menjadi pemimpin dan hakim tertinggi di Madinah. Piagam ini dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia yang mencerminkan keadilan, toleransi, dan kebebasan beragama. Lalu pada masa kenabian ini juga terjadi 3 perang penting dalam sejarah kenabian, yaitu yang pertama ada perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Pada perang Badar ini, umat Islam yang terdiri dari 314 orang melawan kaum Quraisy berjumlah 1000 orang. Pada perang ini, kemenangan diraih oleh umat Islam yang kemudian menewaskan Abu Jahal. Ini menjadi tanda kekuatan Islam mulai diakui. Selanjutnya ada perang kedua, yaitu perang Uhud yang terjadi pada abad ketiga Hijriah atau 625 Masehi. Pada perang ini kaum kafir Quraisy membalas dengan 3000 prajurit. Akibat dari pasukan pemanah dari umat muslim ini tidak taat pada perintah Nabi Muhammad, maka umat Islam kalah pada perang ini. Kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, pun gugur syahid. Yang terakhir ada perang Ahzab atau perang Khandaq yang terjadi pada tahun abad kelima Hijriah atau tahun 627 Masehi. Pada perang ini sebanyak 10.000 tentara musuh ini mengepung kota Madinah. Namun atas saran Salman Al-Farisi, umat Islam menggali parit atau handak di sekeliling kota Madinah, sehingga perang ini pun dinamakan sebagai perang Khandaq. Karena itulah musuh gagal menyerang dan ini menjadi kemenangan yang strategis dan sangat besar. Selanjutnya ada perjanjian Hudaybiyah. Saat Nabi memimpin 1000 muslim hendak umrah ke Makkah, mereka dicegat oleh kaum kafir Quraisy di Hudaybiyah. Mereka pun akhirnya menyepakati perjanjian damai selama 10 tahun antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Meskipun tampak mencurigakan, tampak merugikan, ternyata perjanjian ini membuka jalan bagi penyebaran Islam secara luas. Selanjutnya itu penaklukan kota Mekah di abad 8 Hijriah. Kaum Quraisy pun melanggar perjanjian. Kemudian Nabi membawa 10.000 pasukan menuju Mekah dan kota itu ditaklukkan tanpa adanya pertumpahan darah yang besar. Nabi pun memaafkan semua musuhnya termasuk Abu Sufyan. Beliau lalu menghancurkan 360 berhala di Ka'bah dan Islam menjadi kekuatan terbesar di Jazirah Arab. Peristiwa terakhir yang mengakhiri masa kenabian ini adalah Haji Wada pada tahun ke-10 kenabian.
Pada peristiwa ini Nabi melaksanakan haji pertama dan terakhirnya yang dikenal sebagai haji perpisahan atau haji wada. Dalam khutbahnya beliau menegaskan ajaran moral dan kemanusiaan, antara lain itu larangan menumpahkan darah tanpa hak, larangan mengambil harta secara zalim, hapusnya riba dan dendam jahiliyah, perlakuan baik kepada perempuan dan hamba sahaya, dan yang terakhir adalah kewajiban berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian masa kenabian ini berakhir pada saat wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 kenabian ke-11 Hijriah, abad ke-11 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi. Nabi wafat di rumah istrinya Aisyah pada usia yang ke-63 tahun. Kemudian sahabat Abu Bakar menenangkan umat Islam dengan membacakan ayat dari surat Ali Imran ayat 144 yang artinya itu, Muhammad hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, maka apakah jika ia wafat atau dibunuh kamu akan berbalik ke belakang? Itulah momen yang menandai akhir dari masa kenabian dan awal kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin. Demikian pemaparan materi tentang peradaban Islam masa kenabian. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita tentang sejarah Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.